Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kita lanjutkan bahasan kita tentang transistor ya. Jadi kali ini kita akan membahas transistor sebagai saklar atau sebagai switch dan beberapa penggunaannya. Oke, kita langsung saja. Ya, transistor sebagai saklar ya, itu bekerja sebagai saklar elektronik ya. Dia on off ya, kayak kalau lampu gitu kan, kita di rumah itu hidup mati ya, hanya dua keadaan hidup mati. Nah, jadi hanya on dan off ya. Nanti bekerjanya di daerah saturasi dan cut off. Jadi di sini kan transistor itu eh, sebelah sini ini daerah saturasi, yang sebelah sini bawah ini cut off ya. Kalau misalnya pada tipe ini ya, BC 547 ya. Jadi kan kalau ada diulangi kembali, kalau ada arus basis mengalir ke sini, maka ada arus yang mengalir dari kolektor ke emitor ya. Jadi kalau ada arus basis, ada arus dari kolektor ke emitor. Besarnya arus basis ini akan menentukan besarnya arus ini ya. Jadi kita lihat di sini hubungannya di grafiknya ya, kembali. Ini arus basisnya ya. Arus basisnya ya. Arus basisnya 50 mikroampere, 100 mikroampere, 150 mikroampere, 200 dan seterusnya. Dan sini arus kolektornya ya. Di sini arus kolektor. Jadi kemudian kalau misalnya di sini 150 ya, itu tegangannya misalnya 12 ya, maka kalau dia cut off ya, dia akan 12. Ya, nanti kita akan coba lihat di percobaan. Arus maksimalnya ya kalau dia jenuh ya, itu 12 dibagi. Jadi kan kalau ini ya kita anggap menghantar penuh ya. Jadi ini short, seperti short. Jadi 12 dibagi 150 itu 80. Nah, barulah kita tarik garis. Nah, dia ya bekerjanya itu cuma dua posisi ya. Kalau kita mau gunakan dia on ya, berarti dia di daerah jenuh di sini ya. Jadi arus basisnya harus diberi arus lebih besar daripada misalnya nih 400 ya, 400 mikro, berarti dia anggaplah 500 lebih ya gitu ya. Nah, kita beli di 500 lebih di sini ya. Mikro ya, satuannya mikro ya. Di sini mikro. Nah, nanti arus kolektornya menjadi mili ya. Menjadi mili ya, lebih besar. Kemudian kalau kita mau buat mati, transistor ini tidak bekerja, maka kita kasih arus kecil sekali atau tidak dikasih arus. Ya, kalau tidak dikasih arus, maka dia akan cut off. Jadi kemungkinan tegangannya di sini ya. Kita coba saja, saya sudah buatkan. Kayaknya oke, rangkaian simulasinya kita coba. Ini dia, ya. Jadi ini ada apa? Transistornya ya. Ini arus basisnya saya ukur nih ya. Ini satuannya mikro, saya ukur nih. Dia ada arus basis ke sana. Ini saya kasih meter. Jadi meter ini berfungsi untuk mengukur berapa arus yang mengalir ke basis ke sini. Kemudian meter yang ini ya, miliampere ya, untuk mengukur berapa arus yang mengalir ke kolektor ya. Nah, ini berapa tegangan antara kolektor dan emitor, dan ini berapa tegangan antara basis dan emitor ya. Oke, kita jalankan ya. Oke, saya pakai demo ininya. Oke, nah kita lihat ya. Pada saat dia tidak ada arus ya, tidak ada arus ya, ini ya, tidak ada arus ya yang mengalir kemari ya, dia 0. Kita lihat tegangan di sini ya 0,2 ya, mungkin masih ada di meternya atau di sini masih ada kebocoran dikit ya. Nah, dia cut off ya, jadi sesuai ya. Jadi cut off itu tadi pada saat tidak mengalir dia 12 volt, jadi sama dengan tegangan di sini ya. Arus yang mengalir ke sini 0 ya, yang mengalir dari ini ke kolektor ini 0 ya. Oke,
Kalau ini kita naikkan ya, arus basisnya kita naikkan. Oke, tegangannya otomatis naik 120 milivolt ya di. Oke, harusnya naik terus ya. Nah, dia ternyata masih cut off ya, masih tidak bekerja. Ini kita naikkan lagi. Nah, pada saat 0,01 mikroampere ya, dia masih cut off, belum bisa bekerja ya. Oke, jadi sesuai ya dengan grafik yang tadi ya. Di sini ya. Jadi pada saat dia arusnya masih kecil ya, ini arusnya masih kecil ya, dia masih tegangannya 12 ya. Tegangannya sama dengan tegangan sapling ya, di sini ya. Masih 12. Jadi masih cut off resistor. Oke. Kita lanjutkan, kita naikkan lagi. Nah, dia mulai nih ya, mulai menghantar ya. Tegangan di sini sekitar 57 milivolt ya, atau 0,5, 0,6 lah ya. Jadi kayak dioda menghantar ya, gitu ya. Jadi sesuai nih. Jadi sudah mulai ada arus mengalir ya, 0,07 mikro ya. Jadi perbandingannya ini bisa banding ini ya. Nah, di sini ternyata outputnya apa? Outputnya di sini masih 12 volt. Jadi sebenarnya masih cut off nih ya. Walaupun ada arus yang mengalir tapi sedikit ya, masih daerah cut off. Nah, di sini udah mulai nih ya, tegangannya turun nih. Ya, di sini tegangannya turun. Jadi arusnya udah mulai ya 1 ampere. Ketika dia 3,7. Kita naikkan ya. Nah, naik ya. Nah, ini naik terus ya. Ini daerah penguat nih ya. Coba kita lihat terus ya. Nah, oke. Kita naikkan terus ya. Harusnya maksimalnya berapa? Nah, kita coba lihat. Kita abaikan, maksud saya gini. Kita abaikan di daerah sini ya, karena kita tidak akan menggunakan daerah sini, daerah penguat ya, daerah aktif. Kita menggunakan di daerah ini ya, tadi cut off-nya udah dilewati ya, dimasuk daerah aktif, kemudian dia sekarang masuk ke, kita akan lihat masuk kapan dia ke daerah saturasi. Oke, itu tujuannya seperti itu. Oke, kita coba lihat, kita naikkan ya, di arusnya 370 mikroampere ya. Arus di sini sudah 49 miliampere ya. Kita naikkan, terus naik. Oke, ini udah 400 ya. Di sana 56 ya. Nah, 500 ya. Nah, ini tegangan di sini sudah 3 ya turunnya ya. Udah, dia menghantarnya udah lumayan ya. Kita naikkan lagi, masih bisa naik nggak sininya ya? Oke, masih bisa naik. Kalau bisa naik masih belum jenuh ya. Kita coba lihat naik. Oke. Oke, masih bisa. Nah, ini udah ya. Jadi pada saat 700 mikroampere ya, ini udah nggak bisa naik lagi nih. Nah, dia udah nggak naik lagi. Oh, masih naik dikit ya, 800. Nah, ini udah nggak naik lagi di sininya ya. Udah jenuh dia ya. Nah, udah jenuh dia, nggak bisa naik lagi. Jadi ini arusnya maksimal ya. Ya, udah jenuh. Jadi ternyata arusnya itu sekitar 900 mikroampere ya. Tadi sebenarnya pada saat 500 juga dia sudah ini ya, menghantarnya sudah mulai ini ya, udah mulai jenuh ya, 2 volt ya, kita 500 itu 2 volt ya, harusnya di sini sudah besar ya. Oke, dia seperti itu ya. Kapan dia mulai ini ya, harusnya ini ya, ketika dia lebih dari sekitar 500 atau 600 ya. Oke. Nah, di sini saya sudah membuat apa namanya, rangkaian ya. Nah, jadi nanti kita gunakan cuma 2 kondisi ya sebagai switch ya, sebagai saklar. Jadi dia on ya. Ketika on ini, nah dia kita tidak kasih arus sama sekali ya. Jadi dia cut off ya. Oleh karena itu nggak ada arus yang mengalir ke basis, makanya nggak ada arus yang mengalir sini. Nah, di indikator dioda LED-nya nih, LED-nya ya.
LED emitting diode ya. LED-nya ini tidak menyala ya, tidak ada arus yang mengalir ketika dia. Nah, jadi cut off-nya kita ekstrim aja. Nah, kalau misalnya kita kasih switch-nya maksimal ya, nggak ada daerah aktif, jadi langsung dia cuman ini ya. Nah, inputnya dia langsung on ya. Jadi dia langsung jenuh ya. On ya, off, on, off gitu. Jadi sebagai saklar ya, inputnya ini cuma dua kondisi inputnya juga ya. Kita berikan dua kondisi. Oke. Inputnya hanya dua kondisi ya. Nanti biasanya kita pakai 1 0 ya. Kalau ini 0 ya, 0 kondisi 0 ya, ke bawah ke 0. 0. Kalau dia ke atas ini 1. Nah, dia nyala ya, sama ya. Jadi nanti digital itu pakai 0 dan 1 ya. Kalau dia 0 ini ke bawah. Kalau dia 1 ini 1 ya, dia nyala ya, sama ya. Oke. Jadi begitu ya. Kita lihat ya, dia hanya bekerja di dua kondisi ya. Saturasi ya, jenuh, atau cut off ya. Nah, jadi di sini atau di sini. Jadi kita tidak pakai daerah sini. Ya. Jadi inputnya hanya dua. Kita kasih inputnya nggak ada arus sama sekali, atau kita kasih maksimal ya. Maksimalnya di sini misalnya tadi 500-an ya. 5 volt dibagi 1000 ya 500-an ya. Nah, ini dengan demikian mengendalikan arus besar dengan sinyal kecil. Jadi sinyalnya kecil, ini arusnya besar ya. Arusnya besar pada saat on ya. Nah, apa perbedaannya dengan switch manual ya? Nah, kalau switch manual nggak bisa cepat, kalau ini bisa cepat ya. Bisa berkecepatan tinggi ya. Contohnya misalnya komputer Anda dengan clock 3,2 GHz ya, misalnya Pentium berapa tuh ya? I berapa tuh ya? I berapa dengan 3,2 GHz ya. Nah, itu berarti kecepatannya 0,000032 detik ya. Nggak sampai 1 detik ya. Jadi cepat sekali ya. Ini di komputer kita ya. Dia on off-nya cepat sekali ya. Hidup mati clock-nya dia. Ya, seperti itu. Jadi ini dia. Jadi transistor sebagai saklar ya bekerjanya seperti ini ya. Dia hanya dikasih dua kondisi, cut off mati atau on saturasi ya. On off. Jadi sama seperti saklar lampu kita di rumah. On dan off. Jadi kita nggak ada penguatan ya. Nggak ada menggunakan daerah aktif untuk penguatan. Kita hanya menggunakan dua sini aja. Oke. Itu ya prinsipnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, biasanya digunakan untuk kontrol ya, mengontrol on-off peralatan daya besar dengan arus kecil. Jadi tadi arusnya kecil ya, ini tadi ya. Kalau dia ke sana on ya, dia 1. Kalau ke bawah off 0. Seperti itu. Nah, contohnya untuk mengontrol ini relay ya. Mengontrol relay ya. Nah, ini contohnya misalnya lampu ya. Kita mau menyalakan lampu, ini tegangan PLN lampu ya. Ini terpisah nih. Ini terisolasi ya, antara sini sama sini terisolasi. Misalnya ini dikontrol pakai microcontroller ya, atau IoT misalnya kayak gitu ya. Nah, kita kasih di sini dari microcontroller itu arusnya kecil ya, nggak bisa gede ya. Kalau nggak salah, kalau misalnya Arduino gitu ya, cuma nggak salah 20 ya 20 sampai 30 miliampere gitu ya, jadi nggak bisa besar ya. Jadi untuk menggerakkan relay kurang bagus ya. Nah, oleh karena itu digunakan transistor ini ya. Jadi on off-nya digunakan transistor ini. Dia nanti akan menggerakkan. Jadi ketika dia satu on, maka dia menyala ya. Dioda ini berfungsi hanya untuk sebagai ini relay ini kalau dari on ya, dari hidup ke mati, dia di sini ada tegangan yang lebih, makanya dia dibuang ini ya supaya discharge gitu ya. Bisa juga dia untuk mengontrol motor ya. Ya, kita kasih ini dari microcontroller atau dari komputer.
maka dia menyala, ya motornya mutar atau tidak ya. Dioda ini hanya sebagai proteksi ya. Ya, ini saya tambahkan saja. Oke, kita coba langsung di rangkaian simulator aja mendingan ya. Oke. Nah, ini dia. Oke ya. Ya. Nah, dia ketika dia dari microcontroller ini satu ya, atau dari komputer ini satu, atau kontrol apapun satu, dia pindah kemari ya. Lampunya jadi ini tersambung kemari, relaynya ini menjadi magnet, relaynya kontaktornya pindah ke sana ya. Maka dia terhubung nih, nyala ya. Gitu. Tapi kalau dikasih 0, nah dia mati. Karena di sini nggak ini ya, ini 0. Gitu. Kita onin lagi ya, dia nyala lampunya, dia mati ya, seperti itu. Jadi dia bisa mengontrol dengan arus kecil, bisa mengontrol, ini bisa apa ya, ini kan bisa wattnya bisa gede ya gitu. Kalau dari mikrokontroller atau dari komputer, dari alat-alat remote control gitu misalnya, nggak mungkin ya. Jadi oleh karena itu dia harus pakai ini ya. Jadi kontrolnya seperti ini contohnya. Jadi kalau dari remote atau dari mikrokontroller nggak bisa langsung ke sini ya. Dan ini terisolasi ya. Tapi terisolasi ini tegangannya tinggi, yang ini tegangannya rendah, hanya 5 volt. Ya di sini tegangannya 220 misalnya kayak gitu. Bisa juga misalnya untuk menggerakkan motor nih ya. Nah, coba ya, kita coba. Ini mati, nah dia muter. Satu, hidup. Jadi on ya, off, on, muter, off ya. Nah ini dari dikontrol ya, dari komputer, dari mikroprosesor, dari mikrocontroller, dari yang lain ya, atau rangkaian digital ya. Oke, seperti itu ya. Jadi dia digunakan untuk kontrol ya, ini contohnya. Kita lanjutkan. Ini untuk kontrol ya. Jadi seperti ini ya, aplikasi kontrol. Kita lanjutkan. Ya, kita juga bisa membuat rangkaian digital discrete ya dari transistor ya. Kalau hanya butuh satu gate gitu ya, gerbang NOT ya, lebih baik pakai transistor aja. Kalau pakai ini kan IC-nya banyak nih, kaki-kakinya ya. Ini contohnya gerbang NOT ya. Ini gerbang NAND ya. Ini gerbang NAND ya. Jadi gerbang ini rangkaian transistornya, ini gerbangnya ya. Ini gerbang OR ya. Nanti gerbang-gerbang yang lainnya bisa gabungan dari ketiga ini ya. Oke, kita coba ya di simulasinya. Oke, saya buatnya sebelah sini. Oke, ini gerbang not ya. Jadi kalau ketika di sini 0, maka outputnya menjadi 1 ya. Kalau dia 1, nah dia jadi 0 ya. Kalau dia 0, jadi 1 ya. Dia nyala di sini ya. Kalau di sini 1, jadi kebalikannya kan, not kebalikannya. 1, 0. 0, 1 ya. 1, 0 ya. Jadi, nah ini gerbang notnya, kita coba di gerbang not ya, sama ya. Di sini 1, di sini 0 ya. Di sini 1, ini sama ya, gerbang not. Jadi dia berfungsi sebagai gerbang not ya, bisa. Oke. Nah, ini berfungsi sebagai gerbang OR ya. Oke, kalau dia gerbang OR ya, OR itu kan penjumlahan ya. 0 tambah 0, outputnya 0 ya kan. Ya, 0 tambah 0 ya, gerbang OR 0. 0 tambah 1, outputnya 1, sama ya. 1 tambah 0 ya, dia sama. 1. 1 tambah 1, ya bukan 2 ya. Karena paling tinggi 1 ya. 1 ya, gerbang OR ya. Yang ini gerbang NAND ya. NAND itu perkalian terus di note ya, perkalian di note. Coba gini. Oke. Kita mulai dari 00 ya. 0 kali 0, 0 kan ya.
0 kali 0, 0 ya. Terus dinotin jadi 1 ya. 0 kali 0 adalah 0 dinotin jadi 1 ya. 0 kali 1 ya 0 ya. 0 kali 1 0 dinotin jadi 1 gitu ya. 1 kali 0 1 kali 0 ya, 1 kali 0 0 dinotin ya, ini ada notnya ya, lambang notnya, maka dia jadi 1. 1 kali 1 ya 1 ya, karena ada notnya jadi 0 ya. 1 kali 1 1 di sini ada notnya ya, jadi 1. Jadi ini gerbang NAND ya. NAND itu artinya not AND. Jadi AND itu perkalian dikasih not ya, not AND. Oke. Nah, seperti itu untuk gerbang rangkaian digital ya, kita bisa diskusi. Oke. Kita lanjutkan ya. Ya. Nah, kadang-kadang ya rangkaian digitalnya ini ya, kalau kita lihat di IC ya, ini contohnya IC untuk gerbang OR ya, gerbang OR ya. Di dalamnya ada 4 buah ya, 4 buah gerbang OR ya, 2 input ya. 2 input ya. Jadi inputnya ada 2 nih. Di dalamnya ada 4 buah gini ya. Dalam satu chip ini ya. Nah, kita lihat di dalamnya satu gerbang ini terdiri dari beberapa transistor ya. Ini ya, dia berfungsinya sebagai saklar ya. Transistornya dikerjakan sebagai saklar ya. Oke, seperti itu ya. Ini contohnya adalah kontrol yang lain ya. Banyak sih IC-IC yang lain ya untuk contohnya kontrol motor ya. Transistor pada motor driver L293D ya. Nah, 293D ini dari Texas Instruments. Nah, ini dalamnya ya transistor juga ya, seperti ini contohnya ya. Ya, dalamnya seperti ini ya. Outputnya lihat dia seperti ini ya. Oke. Kita coba ya IC ini ya. Dia saya sudah buat ini ya. Oke. Ini dia. Oke. Nah, oke. Contohnya untuk menggerakkan dia sebenarnya apa ya? Kayak ini ya. Oh, bukan buffer aja ya. Buffer ya. Kalau di gerbang itu ada tri-state buffer. Nah, ini buffernya aja ya. Oke. Jadi kalau dia 00 ya, 00 ya, ini kan outputnya sini nih, 00 ya. Maka nggak berputar ya, nggak berputar ya. Dia hanya penguat aja dia. Jadi penguat driver untuk digital ya. Gitu. Ini outputnya 12, inputnya nanti bisa inputnya 5 ya. Jadi ini seolah-olah sebelah sini untuk input, yang ini sebelah sini untuk output ya. Nah, dia 00 kayak gitu. Kalau kita 10 ya, maka dia berputar ya. Di sini 1, dia berputar nih ya, mutarnya ke sana. Kalau 11 ya, ya nggak muter ya, karena di sini 1, sini 1. Jadi outputnya ini sesuai ya. Nah, kalau 01, nah, muternya jadi berbalik ya. Muternya jadi berbalik ya, ke sana. Jadi kalau tadi 10 ke sana, kalau 10, nah dia berbalik ke sana muternya ya. Nah, ini ada 2 driver ya, bisa digunakan. Bisa juga sih digunakan untuk relay juga bisa. Ini sama ya. Nah, dia sama. Oke, dia sama seperti itu. Ya, ya ini komputer saya ada masalah, jadi kelihatan simulasinya agak sedikit lancar. Oke, ya kita lanjutkan. Jadi ada banyak ya transistor ini di dalam satu chip ya, untuk gate ya, gerbang-gerbang untuk rangkaian-rangkaian digital ya, 74 sekian-sekian itu dalamnya gerbang semua. Kalau yang pakai MOSFET ya 40 sekian-sekian gitu ya. Ini untuk kontrol motor contohnya ya. Jadi ada lagi yang lain sih ya. Misalnya kalau sekarang mobil listrik tuh ya, motor listrik itu dia pakai
kontrolnya dia udah dimasukin di dalam motornya, dinamonya kalau orang awam bilangnya, motor di dalamnya itu. Jadi udah apa namanya ya, lupa saya. Oke, ya. Itu juga menggunakan digital ya. Gitu. Jadi kayak motor bor listrik ya, bor yang dijual itu yang apa, bor yang bisa dicas ya, seperti itu juga sama, wireless ya bor. Oke, itu semuanya kontrol-kontrol yang menggunakan digital. Di dalamnya adalah transistor-transistor sebagai saklar ya. Nah, yang terakhir ya, nah ini dia. Jadi ya kita tahu komputer itu bekerja secara digital. Digital bekerja on off. Jadi digital itu hanya 1 dan 0. Ya. Nah, oleh karena itu mikroprosesornya juga bekerjanya 1 dan 0. Ini ya, perbandingan jumlah transistor pada mikroprosesor Intel ya. Ini tahun 1971 ya, pertama kali Intel membuat mikroprosesor ya, 4004. Jumlah transistornya cuma 2.300 pada saat itu ya, tahun 71. Ini digunakan untuk kalkulator Casio kalau nggak salah. Kemudian naik tahun 72, nah, ini Casio dibeli lagi sama Intel ya. Tadinya udah dijual ke dari Intel ke Casio, balik lagi dibeli lagi sama Intel, license-nya dikembangin lagi ya, karena terlalu canggih ya, dibuat jadi dia buat ini 8008 ini 8 bit ya. Nah, transistornya sekian 3.500 ya. Terus 8080 ya ini 6.000 transistor ya. Dan seterusnya. Ukurannya juga kita lihat makin lama makin kecil ya. Ukuran apa namanya? Ini ada hujan. Ada apa namanya? Petir. Jadi mungkin suaranya terganggu. Oke, kemudian Intel 3086 ya, tahun 85. Dia skin ya. Kemudian 486 ya. Oke, dan seterusnya. Dan yang terakhir ini Core 9 ya. Sekarang sudah Core 9-nya udah ultra ya. Dia udah pakai AI ya. Seperti itu ya. Jadi kita lihat jumlahnya makin lama dari 2.300 transistor dalam satu chip menjadi miliaran ya. 7 sampai sekian miliar ya. Dan ukurannya makin kecil ya. Nano ya. Ini mikro ya. Di sini mikro lama-lama nano ya. Jadi kalau kapasitor kan mikro farad gitu masih gede ya. Kalau udah nano kecil ya. Oke. Jadi 1 mikro 1000 nano ya. Jadi kecil banget ya. Jadi cuma penggaris aja ya 1 senti ya. 1 mili. 1 mili 1000 mikro. Ini 10 mikro, jadi penggaris itu 1 mili dibagi seperberapa ya. Nah ini loh nggak kelihatan sama mata panjang ya, harus pakai mikroskop. Jadi seperti itu. Jadi semuanya ini bekerja sebagai saklar ya. Jadi transistornya sebagai saklar seperti ini ya. Cukup banyak ya. Oke, jadi itulah bahasan kita tentang komputer sebagai saklar ya. Jadi banyak digunakan untuk sekarang ini untuk komputer ya. Oke, dengan demikian selesai untuk bahasan komputer sebagai saklar ya. Kita akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.